Pada hari Minggu kemarin, kita memperingati peristiwa Yesus memasuki Yerusalem, atau yang dikenal dengan Palm Sunday atau Minggu Palem. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda dan disambut sorak-sorai. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Melalui peristiwa ini, Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan tentang dia oleh Nabi Zakaria dan memproklamasikan dirinya sebagai Mesias, Raja segala raja yang dijanjikan sejak dahulu kala. Dan sehari setelah itu, yaitu hari ini, kita diingatkan akan peristiwa di mana Tuhan Yesus setelah bermalam di Betania, keesokan harinya ia kembali masuk ke kota Yerusalem. Injil Markus 11 ayat 12-17 mencatat demikian. Mari kita membaca secara bertanggapan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, ia merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Kedua peristiwa ini memperlihatkan kegeraman dan kemarahan Tuhan atas hidup umatnya bangsa Israel. Pertama-tama, Tuhan Yesus mencari buah pada pohon ara itu dan tidak mendapatkannya. Kemudian dia mengutuk pohon itu. Padahal Yesus tahu saat itu bukan musim pohon ara berbuah. Ini menunjukkan Tuhan Yesus sengaja hendak menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang sering dilambangkan sebagai pohon ara, bahwa mereka sebagai bangsa yang paling banyak mendengar firman Tuhan dan menyaksikan kuasa Allah, namun justru menolak Mesias yang dijanjikan. Itu sebabnya hidup mereka seperti pohon ara yang jauh dari luar saja kelihatan berdaun, lebat dan bagus, namun ketika dilihat dari dekat tidak menghasilkan buah satupun. Kedua, Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang memakai halaman Bait Allah, tempat di mana orang-orang asing beribadah dan berdoa kepada Allah, malah dijadikan sarang penyamun dan memanfaatkan ibadah dan ketetapan tentang korban persembahan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri. Bagaimana dengan hidup saudara? Kristus mati menebus hidup kita, agar hidup kita dapat berbuah lebat, menjadi berkat, dan menjadi rumah doa yang membawa segala bangsa berjumpa dengan Allah. Sudahkah hidup kita menjadi pohon ara yang menghasilkan buah? Sudahkah hidup kita menjadi bait Allah yang memperkenankan Allah, rumah doa bagi segala bangsa? Jangan sampai ketika Yesus datang kedua kali mendapati hidup kita hanya dari jauh kelihatan berdaun lebat, tetapi dari dekat tidak menghasilkan buah apa-apa. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita yang seharusnya menjadi rumah doa malah penuh dengan sampah, sarang penyamun, dan menghambat orang lain datang percaya kepada Allah. Mari kita berdiam diri sejenak dan mengambil sikap berdoa. Saudara, apa yang saat ini sedang memenuhi hatimu? Buah-buah yang memperkenankan Allah, yang menuntun orang lain menyaksikan Tuhan? Ataukah sampah-sampah dunia, keegoisan, dosa-dosa, hati yang menjauh dari Allah, keengganan dan kemalasan untuk bertumbuh mengenal Dia?
ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bapa, inilah hidup kami di hadapan-Mu. Pakai dan kuduskanlah. Jadikan hidup kami penuh buah yang memperkenankan-Mu. Jadikan hidup kami rumah doa bagi segala bangsa, agar mereka yang melihat hidup kami tercengang melihat karya keselamatan yang Engkau genapkan dalam Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka datang sujud menyembah kepada-Mu juga. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan